Bobby Boss BBM nabati alternatif yang mengklaim mempunyai RON 98 yang setara Pertamax Turbo dan juga memiliki emisi rendah yang nantinya juga akan dijual dengan harga Rp4.000 per liter. Karena klaimnya yang bombastis menjadikan Bobby Boss ini menjadi topik hangat di sosial media dan juga di masyarakat. Tapi sayang sekali Bobby Boss ini akan gagal rilis karena beberapa hal. Apa saja alasannya? Yuk, kita simak videonya. Muhammad Ihsan Tamrin yang merupakan founder dari Bobby Boss ini, beliau merupakan lulusan Fakultas Hukum UNS Solo. Sebelumnya, di tahun 2023, beliau juga sempat mengklaim beberapa produk, yaitu ada Freeneg, air minum udara, kompor pulsa, talis, atau tabung listrik atau power bank rumah. Lalu yang sekarang lagi viral adalah Bobby Boss. Ada yang unik dari produk yang diklaim beliau pada tahun 2023, yaitu air minum udara. Hari ini saya ingin sedikit tipis-tipis nih, ingin mengenalkan tipis-tipis mesin air minum udara Freeneg, disingkat MAU Freeneg. Mesin ini atau mesin air minum ini adalah mesin yang mengambil air minum bersumber dari udara. Mesin ini nanti akan menghasilkan air minum secara otomatis. Bagaimana mesin ini bekerja, saya ingin nyoba hari ini. Sengaja saya pakai botol yang bening ini supaya apa? Supaya teman-teman bisa melihat kualitas air kita. Caranya gimana? Mudah. Tinggal pencet, kita tinggal menunggu mesin air minum udara Freeneg. Ya. Subhanallah, dari udara menghasilkan air minum sejernih ini. Dan kalau kita matikan, tinggal kita minum. Bismillah. Segarnya luar biasa, subhanallah, luar biasa. Produk inovasi asli Indonesia, mesin air minum udara hadir di Indonesia. Dan inilah bagian daripada mimpi kita, visi kita, agar apa? Indonesia bisa berdaulat di bidang air, di bidang pangan, dan di bidang energi. Itulah apa yang menjadi visi besar kita, terus kita hadirkan. Setelah gua telusuri, ternyata ada produk yang hampir sama persis dari Jepang. Namanya Kusatsu. Kusatsu, 最高の浄水掃除。Kita sandingkan gambarnya. Oh, sama persis kan? Nah, sama persis kan? Gue gak tahu yang mana yang asli pertama kali rilis, atau mungkin ada salah satu dari mereka yang membeli satu produk lalu diganti nama brandnya gitu. Gak tahu ya yang mana. Mungkin kalian bisa menilai ya. Tapi setelah gue melihat ini mungkin agak-agak ragu juga ya. Oke, itu yang pertama. Lalu ada produk yang kedua, yaitu kompor pulsa. Mananya apa, Bu? Habis pulsa. Langsung habis. Tulisannya di sini adalah masukkan Omin token. Ini ada kayak kamera, itu scan barcode. Ibu kalau ngisi listrik kan harus ngisi angka, betul? Nah, ini nggak usah ngisi angka, scan barcode. Nanti di setiap kompornya ada barcode di sini, Bu. Tinggal scan doang. Jelas ya? Langsung Ibu tinggal ngisi pulsa di situ. Ada ngisi, saya pengen masak 2 jam, boleh nggak? Kalau pengen masak 2 jam, 4.000. Kalau pengen 65 jam, 55.000. Jelas ya? Kenapa 10 menit ini masih bunyi? Tit. Masih bunyi kan? Karena software pulsa kita ini kalau 10 menit mengingatkan. Hah? Ya, jadi kalau Ibu sudah mendengar kata-kata tit, selama 10 menit pasti bunyi terus. Jelas ya? Nah, sekarang silakan Mbak Dina memasak. Berarti itu selama memasak bunyi terus? Bunyi terus. Kecuali kalau Ibu langsung beli pulsa lagi. Ini kan mau habis pulsanya, betul? Pulsa itu saya bisa buka sedikit, Om. Pulsa itu kan Boleh, timer. Hanya alat alat aja. Kayak meteran. Kayak meteran. Meteran, ya kan meteran ya.
kita mikir gimana ya caranya memudahkan masyarakat supaya nggak ngantri apa namanya BBM. Gitu. Atau tabung gas atau apapun gitu ya. Ada ide tim pakai pulsa gitu kira-kira. Oh pakai pulsa, ya udah kita pasang dalam tanda kutip Istilah penamaan aja penamaan pulsa. Jadi ketika dia beli 10.000 punya uang 10.000 nih masyarakat bisa beli pakai pulsa di aplikasi, masukin token, masuk lagi. Energinya dari mana? Bisa dari listrik, bisa dari Bobby Boss dan segala macam. Yang ini gue juga agak aneh juga ya. Kalau misalkan kompor ini hanya dengan dicolokkan ke listrik saja udah bisa menyala, kenapa harus beli pulsa lagi gitu? Lalu ada talis tabung listrik atau power bank rumah. Halo, Assalamualaikum. Hari ini saya ingin menjelaskan sekali lagi apa itu tabung listrik Freenet. Ya, nah ini perwujudan daripada tabung listrik Freenet. TALIS atau singkatan dari tabung listrik ini adalah implementasi dari teknologi Freenet untuk menyimpan energi listrik secara otomatis terus-menerus tanpa berhenti. Sehingga dari energi listrik yang tersimpan itulah maka bisa menyalakan seluruh perangkat rumah mulai dari lampu, kulkas, TV, hingga AC. Nah, di dalam TALIS Freenet sudah mengandung modul charger super cepat dan sangat efisien. Bayangkan, hanya 1 jam saja TALIS di charger, maka TALIS bisa digunakan 23 jam non-stop untuk menyalakan seluruh perangkat rumah Anda tadi. Coba mari kita hitung. Tarif PLN per kWh Rp1.450. Rumah Anda misalkan menggunakan daya 1300 watt. Maka perhitungannya sebagai berikut. 1450 dikali 1,3 sama dengan 1885 per hari biaya mencarger TALIS Anda. Jika dikalikan 30 hari, maka 1885 dikali 30 hari sama dengan Rp56.550. Bayangkan. Sekali lagi coba saya minta Anda bayangkan, hanya dengan bayar Rp56.550 per bulan, maka Anda sama saja sudah bisa menyalakan seluruh perangkat rumah Anda 24 jam non-stop selama 30 hari atau 720 jam selama sebulan. Merdeka listrik kita ini. Kalau yang ini gue juga kurang yakin ya. Jadi no comment. Kalian sendiri lah yang komen. Lalu yang terakhir ini Bobby Boss. Karena klaimnya yang bombastis, yang menyebutkan memiliki RON 98 yang setara Pertamax Turbo dan juga memiliki emisi yang rendah dan juga nantinya akan dijual dengan harga 4.000 per liter, menjadi topik hangat di media sosial dan di masyarakat. Saking viralnya, Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat pun ikut turun dan datang langsung ke lokasi untuk melakukan MOU dengan beliau secara langsung. Ini kita hari ini ada penemuan nih dari Putra Jabar, dari Bogor, yaitu bahan bakar yang bersumber dari limbah pertanian. Penemunya mana? Mas. Tadi Mas. Ini penemunya mana? Ini. Oh. Udah saya nanti udah mulai kerja sama Mas. Salaman dah. Gak usah pakai negara, lama prosesnya. Pribadi aja. Siap. Dan ketika beberapa hari kemudian, tada, akhirnya tunggu kehadiran teman-teman Bobby Boss untuk datang ke Lembur Pakuan karena jerami-jeraminya sudah siap untuk diolah. Dan kami menunggu nanti hasilnya. Semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Assalamualaikum Kang KDN, terima kasih luar biasa. Insya Allah kami setelah MOU di Lembur Pakuan kemarin, kami langsung lembur Kang KDM untuk langsung bikin mesin produksinya. Kita langsung lembur bikin mesin produksinya. Dan insya Allah nanti seluruh mesin ini kita akan simpan di dalam truk Fuso. Ya, kita simpan dalam truk sehingga nanti insya Allah nanti kami dari sini akan kirim langsung ke Lembur Pakuan setelah jadi, dan kami sudah setiap hari lembur untuk bikin produksi mesinnya Kang KDM. Kami mesin Bobby Boss, sekali lagi mesin Bobby Boss ini kita angkut semua di dalam truk. Nanti di dalam truk itulah sebagai mesinnya. Sehingga nanti truk ini nanti datang, nanti truknya ini nanti datang, dan nanti jerami masuk ke dalam truk dan semuanya diolah di dalam truk tersebut, karena di dalam truk tersebut sudah kami install seluruh mesinnya. Jadi kami bekerja keras Kang KDM untuk menginstal seluruh mesin, yang mesin itu kita akan simpan semuanya di dalam truk dan tidak kita turunkan. Tidak kita turunkan sehingga nanti di truk itulah mesin portable produksi Bobby Boss. Jadi insya Allah Kang KDM di dalam mesin itulah yang akan memproduksi Bobby Boss, baik itu nanti bensin maupun solar, sehingga nanti bisa dilihat jerami masuk ke dalam truk, diolah dalam mesinnya, lalu outputnya kita simpan di dalam tangki, yaitu Bobby Boss bensin maupun solar. jadi agak aneh juga ya, yang tadinya optimis kok sekarang jadi kelihatan pesimis. Kita juga yang tadinya yakin malah jadi ragu. Gue bukannya tidak menghargai karya anak bangsa ya, tapi ketika orangnya langsung saja kelihatan tidak yakin, kitanya juga malah nggak yakin gitu.
Tapi kalau semisal omongan gue ini salah dan Bobby Boss ini beneran rilis, ya alhamdulillah ya. Kita juga bersyukur karena dia juga menjanjikan hal yang bagus gitu untuk masyarakat. Ini juga hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Dulu juga pernah ada yang mengklaim Blue Energy. Itu juga sama. Klaimnya bombastis, media dan masyarakat antusias, lalu politisi merapat. Bahkan dulu juga Bapak SBY selaku presiden juga kena tipu ya. Jangan sampai ini terjadi juga pada Bobby Boss ya. Klaim yang bombastis, lalu media dan masyarakat dibuat antusias, lalu politisi merespon, KDM langsung selaku Gubernur Jawa Barat yang langsung turun menemui beliau untuk melakukan MOU. Lalu ketika dibuktikan ternyata tidak realistis dan membutuhkan anggaran yang besar ternyata dengan hasil yang minimal, karena udah curiga juga tuh harga jualnya yang 4.000 per liter. Bayangkan saja air minum dalam kemasan saja yang nggak diolah sama sekali. Ini prosesnya lebih panjang lagi. Kayaknya harga 4.000 per liter itu agak-agak ya begitulah. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya.